Yang pasti yang pertama sebagai disebut, ini kajian pernah saya sampaikan di Kota Malang juga ya beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana menilai kapan seseorang itu dikatakan keluar dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Poin yang mendasar bahwa kebenaran itu kalau menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Ketika seseorang di dalam beragama ini, ya, di dalam beragama menyikapi suatu hal, baik itu terkait tentang masalah akidah atau ibadah atau sikap-sikap tertentu, tidak merujuk kepada Al-Quran, tidak merujuk kepada Sunnah, tidak merujuk kepada ijma'nya para sahabat, maka dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus kalau tidak merujuk kepada tiga, kepada apa? Kepada perasaan, kepada kondisi. Oh, memang kondisinya sudah mereka yang memang berbeda misalnya, atau merujuk kepada memang harus seperti ini, zamannya sudah berbeda. Ini bukan lagi zaman sahabat, bukan zaman tabi'in, bukan, dia beralih dari Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' dengan alasan-alasan dalil-dalil perasaankah, apalagi pakai dalil mimpikah, atau pakai dalil hadis riwayat-riwayat yang tidak sahih dari hadis-hadis yang lemah atau bahkan palsu, ya, dan itu dijadikan sebagai rujukan standar dia. Maka ini menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan Ahlus Sunnah. Juga di antara cirinya kelihatan sekali bahwa tidak pernah mengajarkan akidah salaf. Ya, kelihatan misalnya nggak pernah mengajarkan akidah salaf. Banyak tokoh-tokoh yang sekarang ditokohkan luar biasa, ya, di medsos terutama saya disebutkan ini karena fitnah medsos yang banyak. Tidak pernah terlihat mengajarkan misalnya akidah wasitiyah Ibnu Taimiyah misalnya, atau akidah Tahawiyah Imam Abu Ja'far At-Tahawi, atau kitab-kitab salaf yang sudah yang banyak populer, kitab As-Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, atau Syarhus Sunnah Al-Barbahari, atau Syarhus Sunnah Al-Muzani, kitab-kitab sunnah yang sudah yang terjaga dari zaman ke zaman sebagai kitab standar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi malah mengajarkan misalnya kitab-kitab yang di luar itu, ya. Nah, seringkali tokoh-tokoh yang ditokohkan zaman ini jangankan mengajarkan, tahu saja akan kitab-kitab itu pun nggak tahu. Ya, saya sempat tanyakan kepada teman-teman dekat sebagian dari ustaz-ustaz itu, antum pernah baca tidak kitab ini atau ini? Jangankan baca, tahu saja nggak tahu. Ya, tapi ditokohkan, dianggap sebagai tokoh yang luar biasa. Dan kalau misalnya dia termasuk yang mengajarkan kitab akidah wasitiyah, kitab akidah tahawiyah, dia harus istiqamah di atas akidah yang diajarkan. Jangan pelin-pelan. Ya, misalnya akidah wasitiyah Ibnu Taimiyah. Ada yang pernah ngaji kitab ini di sini? Ya, penting sekali akidah wasitiyah atau tahawiyah misalnya. Yang sudah mengaji kitab itu misalnya, di sana diajarkan sebagaimana di awal kitab akidah wasitiyah Syekhul Islam Taimiyah mengajarkan bahwa di antara usul iman kepada Allah adalah beriman dengan segala sifat yang Allah mensifati zatnya dengannya, dan sifat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya dengan tanpa tahrif, wala takyif, wala tamsil, wala ta'til. Tidak boleh merubah-rubah sifat itu, tidak boleh mengandai-andaikan sifat tersebut, tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan tidak boleh menolak sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini bahwa di dalam mensifati sifat Allah harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para nabi dan para sahabatnya. Tidak boleh ditakwil, tidak boleh diserupakan, tidak boleh diandai-andaikan. Ini di antara akidah salaf. Maka di dalam memahami hal ini, kita memahami bahwa akidah salaf adalah mengimani apa yang difirmankan oleh Allah tentang sifatnya apa adanya dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh ditakwil-takwilkan. Barang siapa yang mentakwil-takwilkan, oh maksudnya istawa itu istaula misalnya, bersemayam maksudnya berkuasa, ini mentakwil sifat Allah, ya, merubah-rubah sifat Allah, dia bukan Ahlus Sunnah. Jelas dia bukan Ahlus Sunnah, ya. Atau pada siapa yang mengatakan bahwa yadullahi fawqa, tangan Allah di atas tangan mereka, oh maksudnya adalah kekuasaan, kursi maksudnya ilmu, berubah-ubah seperti ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, harus menetapkan sifat dan firman Allah dan sifat Allah, ya, baik sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah, itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh ditakwil-takwilkan. Barang siapa yang merubah-rubah, maka dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka konsekuensinya, selain dia mengajarkan ini, dia mengajarkan kelompok yang menyimpang. Ya, kelompok yang menyimpang itu adalah yang merubah-rubah dan mentakwil-takwil firman Allah Subhanahu wa taala. Dari kelompok misalnya Mu'tazilah, Jahmiyah yang besar, ya, dan yang kecilnya adalah kelompok Asy'ariyah, Asy'ariyah, ya. Jika seorang ustadz mengatakan bahwa Asy'ariyah ini termasuk bagian dari Ahlus Sunnah, maka kelihatan bahwa dia sangat awam dalam masalah akidah,
dia bukan seorang ahlus sunnah wal jamaah. Karena kalau dia mengatakan Asy'ariyah bagian dari ahlus sunnati wal jamaah, maka dia harus membuktikan. Buktikan wahai Ustaz, bahwa di antara para sahabat ada yang mentakwil sifat Allah. Buktikan bahwa Rasulullah mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda memasukkan ini bagian dari mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan para nabi dari segala pensifat, dari menyifati Allah dengan sifat yang buruk. Subhanallah subhanahu wa ta'ala amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang disifatkan oleh manusia yang mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa salamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para rasul, walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan para nabi dan para rasul dari mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tidak benar. Ini salah satu contoh saja tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Setiap yang ngaji tentang akidah salaf, dia akan belajar mana yang benar dan mana yang salah. Ya, nggak mungkin ngajar yang benar saja tapi tidak menjelaskan mana yang salah. Bagaimana kita mengetahui yang salah dari yang benar kalau yang salah kita tidak ketahui? Ya, jadi dari sini kita mengetahui. Ini contoh saja tentang asma wa sifat, tentang masalah takdir. Kita akan belajar bagaimana akidah Ahlussunnah tentang masalah takdir, bagaimana kelompok Jabariyah, bagaimana kelompok Qadariyah, ya, yang di dalam penyimpangan dalam masalah takdir. Tentang masalah iman, kita akan belajar bagaimana akidah Ahlussunnah tentang masalah iman, dan bagaimana menyimpangnya kelompok Murji'ah, dan bagaimana menyimpangnya kelompok Khawarij tentang masalah keimanan. Kita akan mengetahui itu semuanya kalau kita belajar akidah Ahlussunnah. Jadi bagaimana kita membedakannya? Belajar dulu akidah Ahlussunnah. Ya, hukumnya fardu ain, wajib belajar tentang akidah Ahlussunnah ini. Kalau belum ada, wajib ada yang mempelajari kitab misalnya akidah Al-Wasithiyah atau akidah At-Tahawiyah atau kitab akidah yang diajarkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab.